Eh, Bang, untuk perkembangan kasus saudara Bang Yulinar ini sekarang udah seperti apa, Bang? Kita sudah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi ke Polrestabes Medan pada tanggal 22 Januari 2022. Tetapi sampai saat ini belum di BAT karena kondisi orang AD ini masih belum mengizinkan. Semalam baru kita keluarkan dari rumah sakit, sebenarnya belum bisa keluar, tetapi karena ketiadaan biaya, ya keluarga mengatakan ya udahlah coba jalan. Itulah. Kita berharap proses hukum ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, tidak ditutup-tutupi, tidak didiamkan, agar para pelaku itu dihukum setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka sudah berencana melakukan rencana pembunuhan ini kalau menurut saya, karena dari prosesnya aja udah tahu kita ada perencanaan, udah disetting ini perkara ini dengan mengutus orang pertama 2 orang mengatakan bahwa sudah ada ditemukan handphone yang tercecer, dituduhkanlah ke adik ini. Sementara adik ini sama sekali tidak ada menemukan handphone itu. Setelah 2 orang datang, jumpai anak-anak yang masih kelas 2 SD, menyusul lagi pada jam 12 setelah pulang orang ini dari belanja, datang lagi 2 orang meminta handphone. Orang lain ini mengatakan nggak ada, kami temukan handphone. Dan pada jam 3 datang lagi 10 orang mengajak, memaksa supaya handphone itu dipulangkan. Sementara orang ini mengakui tidak ada kami temukan, dan orang itu mengajak berantem, dan karena adik ini terpancing ajakan mereka sehingga terjadi cekcok mulut, dan pihak yang datang itu melarikan diri, lari berontok dari salah satu rumah warga dan bubar begitu saja. Baru pada jam 7 malam atau setengah 7 lah itu datang 15 orang, ketemu di warung tua Jonathan. Di situ terjadi lagi perdebatan dan diakhiri dengan tengahi dengan udahlah kesalahpahaman. Di saat mereka bincang-bincang kesalahpahaman dan ingin menyelesaikan perdamaian kekeluargaan, Omri, salah satu warga yang mengatasnamakan dia ketua kelompok tadi, menampar orang yang duduk di situ, yang kebetulan orang Kitanias bermarga Jai. Disitulah terjadi perkelahian di antara mereka, dan pada perkelahian itu memang udah saling pukul. Cuman adik ini menurut dia nggak ikut mukul, dia hanya melerai, sehingga bubar begitu saja. Pada jam 7 itu bubar, orang adik ini balik ke rumahnya, dan pada jam setengah 9 ada Boris Simiring yang mengaku korlap. Jeri-jeri teriak dia dari luar, menyuruh orang ini keluar, bertekan dengan si istri adik ini, mengatakan, "Kak, Bapak Yordan nggak ada." "Oh, ada di dalam, keluarkan suamimu." Sempat diseretnya adik ini keluar, tapi adik ini bertahan tetap balik ke rumah dan ke dalam. Setelah itu sekitar jam 9.40 datanglah massa dengan teriakan bunuh, bakar, lemparan batu dan segala macam benda keras yang mereka bawa, sampai dijebolin itu pintu, dilempar bom molotov, terbakar jendela sama gorden, masuk mereka ke rumah, dibacokinlah tempat duduk sepeda motor yang di dalam rumah. Mereka seretlah orang ini keluar.
Di situ digebukin dengan memakai benda tajam. Dapat kita buktikan nanti itu ada videonya dan ada foto-fotonya bagaimana beringas manusia yang datang pada malam itu. Dari depan rumah itu diseret sampai ke warung tua Pak Simbar Mata. Di situ dihadapkanlah dengan Omri lagi. Pada waktu dihadapkan dengan Omri, disitulah terjadi lagi pemukulan. Yang salah satu memukul adik ini adalah yang bermaga karo-karo. Karo-karo itu sebagai apa dia bang? Karo-karo sebagai apa bang? Sebagai kepling di situ. Kepala dusun ya? Entah Kepling, entah kepala dusun, orang mengenal dia di situ sebagai Kepling. Pakai apa bang dipukul ya bang? Bagian belakang kemudian ditampar. Pakai benda atau Pakai tangan kosong. pakai tangan kosong? Dia sebagai kepling bang ya? Iya. Lalu dari situlah orang adik ini pingsan. Paginya baru mereka sadar kalau mereka itu udah berada di rumah sakit. Nah, pertama di rumah sakit Rido, baru di-over ke rumah sakit Mitra Sejati dan satu lagi rumah sakit yang di sisi Mengeraji itu Medika ya, Mitra Medika. Disitulah salah satu dibawa korban itu. Jadi infonya bang, saudara Yulinar, Bang Yulinar ini sama Martinus dikabarkan meninggal dunia, itu benar bang? Informasi yang beredar di lapangan bahwa Julianus Dohare, suami dari Yulinar, dan saudara Martinus Mendeva, beredar informasi bahwa mereka ini sudah meninggal. Tetapi karena kemurahan Tuhan, sampai saat ini masih bisa bersama kita. Jadi untuk laporan di Polrestabes Medan bang, siapa yang dilaporkan bang? Yang kita laporkan ke situ karena yang datang ke rumah itu mereka nggak kenal orangnya. Yang mereka kenal ada hanya Omri, Boru Simbiring, Sekjen, entah siapa namanya itu. Namanya saya kurang tahu, tapi orangnya saya tahu. Ditanda orangnya kalau ketemu Sekjen kelompok tani. Sekjen, ketuanya itu Omri, sekjennya ada, dan korlapnya itu Boru Simbiring. Itulah yang diduga yang menggerakkan massa ini. Termasuk si karo-karo itu yang memukul pada waktu dihadapkan di warung Pak Simbar Mata. Jadi intinya bang, di dalam laporan di Polrestabes Medan itu yang dilaporkan 2 orang ya bang? Yang kita kasih nama masih 1 orang, masih Omri. Omri saja? CS bang ya? Omri dan kawan-kawan. Ada di kakaknya? Ya, ada di kakaknya. Jadi bang, dalam peristiwa ini ada nggak itu dugaan bahwasanya kehilangan handphone yang dituduhkan kepada Bang Yulianus ini hanya sebagai modus? Kalau menurut kami modus, karena mereka orang adik ini pun menanya kemana handphone kalian, apa jenis handphone kalian, mereka nggak bisa bilang. Kalau memang betul ada handphone hilang, tahu pasti dia merek apa handphonenya. Ini juga nggak tahu. Malah dibilang sama anak-anak, tunjukin aja handphonenya dulu. Berarti hanya sekedar modus bang ya? Modus. Kalau motif lainnya bang? Kita kurang tahu apa motifnya, tapi memang selama ini kadang-kadang mereka minta uang kalau ada acara-acara. Yang minta siapa itu bang? Korlap, Boru Simbiring. Boru sendiri. Uang acara apa itu bang? Misalnya 17-an. Dipatokkan atau gimana bang? Dipatok. Berapa dipatok? 50.000 minimum. Orang adik ini sempat bilang kami ada uang 25 lah. Mereka nggak terima. Gitu ya. Dipaksa bang ya? Dipaksa. Sehingga dikasih uang itu kan? Nggak kasih. Karena katanya kalau kurang dari 50 kena sanksi. Jadi Apa sanksinya itu kan? kami juga tidak tahu. Oh. Yang penting uangnya harus 50.000 wajib. Dan Boru Simbiring juga tidak menyebutkan sanksinya apa gitu ya. Jadi bang, sejak pasca kejadian dan buat laporan, ini korban belum ada di BAP ya bang? Belum, masih belum di BAP.
dengan alasan kondisi. Karena kondisi orang AD ini belum mengizinkan. Karena kita udah buat laporan polisi dan kita berharap polisi profesional dalam menangani ini tegas agar ini tidak terulang di kemudian hari. Tidak terulang dan cara-cara mereka ini membuat permasalahan terlalu besar karena mereka mengatakan bunuh bakar. Jadi informasinya bang kan itu dari pihak kita nggak tahu itu pelaku atau tidak. Informasinya Abang Yulianus ini dilaporkan juga di Polsek Persatuan ya? Informasi begitu karena pada tanggal 22 itu setelah saya dari rumah sakit jumpai orang AD ini, saya ajaklah si Winar, ayo kita buat pengaduan ke polisi. Nah, jadi sampai di sana rupanya mereka udah mengadu, yang mengadu atas nama M. Zainuddin, Muhammad Zainuddin. Nah, yang diadukannya entah siapa tapi ada penganiayaan lah. Pada hari dan tempat yang sama di Jalan Tanjung Bunga. Bunga Tanjung. Tanjung Bunga. Ya, sorry. Sehingga korban langsung membuat laporan ke Polres Medan. Kami berinisiatif supaya jangan split pengaduan di sana untuk menentukan siapa tersangkanya nanti agak terkendala, lebih bagus kita pedomani apa yang sudah ada. Kita buat pengaduan di Polres Medan pada tanggal 22 itu sekitar jam 5 sore atau jam 17. Jadi bang, kondisi dua korban lagi bang untuk saat ini seperti apa bang? Kalau kondisi sisa Darman itu udah agak mending, udah bisa jalan. Tapi kalau kondisi si Martinus Mendeva dalam keadaan masih belum bisa beraktivitas, masih di tempat tidur karena kedua matanya itu bengkak dan mengeluarkan darah. Di lain dua bacokan di kepalanya. Bang, kita tanya Bang Yulianus. Orang abang waktu datangnya dua orang ke rumah abang itu, abang tidak mengenal orang yang